Bayangkan Anda tengah menikmati pencapaian terbesar dalam hidup Anda. Namun tiba-tiba, Anda merasakan ada pandangan iri dari orang-orang di sekitar. Bagaimana Anda harus merespons? Menyikapi iri hati orang lain bisa menjadi tantangan tersendiri. Tapi, apakah mungkin menghadapi situasi ini dengan penuh kelas dan kebijaksanaan? Di bawah ini, kita akan membahas 4 cara berkelas untuk menghadapi orang yang iri kepada Anda. Dari sikap rendah hati hingga memberikan dukungan positif, setiap langkah dirancang untuk menjaga martabat Anda dan meredakan ketegangan. Mari kita jelajahi bagaimana menghadapi iri hati dengan elegan dan profesional. 1. Tetap rendah hati. Menghadapi orang yang iri dengan cara yang elegan dan berkelas bisa menjadi tantangan tersendiri. Salah satu cara paling efektif adalah dengan tetap rendah hati. Kerendahan hati bukan hanya tentang menekan ego, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa kita adalah individu yang bijaksana dan memiliki kontrol diri yang baik. Saat kita meraih kesuksesan atau mencapai tujuan yang diinginkan, sangat mudah untuk merasa bangga dan ingin berbagi kebahagiaan tersebut dengan orang lain. Namun, di sisi lain, hal ini bisa memicu perasaan iri pada orang-orang di sekitar kita. Dengan tetap rendah hati, kita bisa meredam potensi negatif ini. Tidak perlu memamerkan pencapaian secara berlebihan atau terlalu sering membicarakan keberhasilan diri. Sebaliknya, biarkan prestasi Anda berbicara sendiri. Kerendahan hati juga berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan masing-masing. Kita bisa memahami bahwa mungkin ada alasan di balik perasaan iri seseorang, entah itu ketidakpuasan dengan diri sendiri atau kekecewaan terhadap keadaan. Dengan bersikap rendah hati, kita menunjukkan empati dan pengertian terhadap situasi orang lain, yang pada akhirnya bisa membantu meredakan perasaan iri tersebut. Selain itu, tetap rendah hati membantu kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Sikap sombong atau pamer hanya akan menciptakan jarak dan meningkatkan tensi. Dengan rendah hati, kita tetap bisa membangun komunikasi yang baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Orang-orang akan lebih menghargai dan respek kepada kita jika kita menunjukkan sikap yang bijaksana dan tidak arogan. Pada akhirnya, rendah hati adalah cerminan dari kepercayaan diri yang sejati. Orang yang benar-benar percaya diri tidak perlu pengakuan berlebihan dari orang lain untuk merasa baik tentang dirinya sendiri. Mereka tahu nilai diri mereka dan membiarkan tindakan serta pencapaian mereka menjadi bukti dari kerja keras dan dedikasi mereka. Dengan tetap rendah hati, kita tidak hanya menunjukkan kelas dan kebijaksanaan, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi orang lain. 2. Fokus pada diri sendiri. Ketika berhadapan dengan orang yang iri, salah satu cara paling berkelas untuk menghadapinya adalah dengan fokus pada diri sendiri. Ini berarti mengarahkan energi dan perhatian kita ke arah pencapaian tujuan pribadi, pengembangan diri, dan kesejahteraan kita, tanpa terganggu oleh komentar negatif atau sikap iri dari orang lain. Mengalihkan fokus pada diri sendiri membantu kita tetap produktif dan berorientasi pada tujuan. Alih-alih menghabiskan waktu dan energi untuk memikirkan apa yang orang lain katakan atau lakukan, kita dapat lebih efisien dalam mengerjakan apa yang benar-benar penting. Mencapai tujuan besar membutuhkan dedikasi dan ketekunan. Dan hal ini tidak akan terwujud jika kita terlalu sibuk memikirkan perasaan negatif orang lain terhadap kita. Menghadapi iri hati dengan cara ini juga membantu kita tetap positif. Lingkungan sekitar yang dipenuhi dengan rasa iri dan negativitas bisa menjadi sumber stres dan kebingungan. Dengan fokus pada diri sendiri, kita dapat menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Kita bisa terus maju dengan pola pikir positif, yang pada gilirannya akan membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, fokus pada diri sendiri memungkinkan kita untuk terus belajar dan berkembang. Dunia ini penuh dengan peluang untuk memperbaiki diri, baik itu melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman hidup. Dengan memanfaatkan peluang ini, kita tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Orang yang iri seringkali terjebak dalam perasaan negatif yang menghambat pertumbuhan mereka sendiri. Dengan menunjukkan dedikasi pada perkembangan pribadi, kita memberikan contoh positif tentang bagaimana mencapai kesuksesan melalui usaha keras dan pembelajaran terus-menerus. Fokus pada diri sendiri
juga berarti memahami dan menerima kekurangan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap orang pasti memiliki area yang perlu diperbaiki. Dengan mengakui kelemahan kita dan bekerja untuk memperbaikinya, kita menunjukkan bahwa kita adalah individu yang jujur dan berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sikap ini tidak hanya membantu kita dalam pencapaian pribadi, tetapi juga membuat kita lebih disukai dan dihargai oleh orang lain. Pada akhirnya, fokus pada diri sendiri adalah tentang menciptakan jalan kesuksesan yang unik bagi kita, tanpa terganggu oleh iri hati orang lain. Ini adalah cara yang elegan dan efektif untuk terus maju, menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas kehidupan kita, dan bahwa kita tidak membiarkan perasaan negatif orang lain menghalangi jalan kita. Dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan kita dengan penuh keyakinan dan kebijaksanaan. 3. Berikan dukungan. Menghadapi orang yang iri terhadap kita bisa menjadi tantangan. Namun memberikan dukungan dan menunjukkan sikap positif adalah salah satu cara berkelas untuk menghadapinya. Alih-alih membalas dengan sikap defensif atau negatif, kita bisa memilih untuk merespon dengan kebaikan dan empati. Saat kita mengetahui bahwa seseorang merasa iri terhadap kita, salah satu langkah pertama yang dapat kita ambil adalah dengan memberikan dukungan atau pujian yang tulus kepada mereka. Tindakan ini menunjukkan bahwa kita tidak melihat sebagai ancaman dan tidak merasa terganggu oleh perasaan iri tersebut. Sebaliknya, kita mengakui keberadaan mereka dan menghargai apa yang mereka miliki atau telah capai. Contohnya, jika seseorang merasa iri karena kesuksesan profesional kita, kita bisa memuji pekerjaan mereka dan menyoroti kelebihan mereka yang mungkin tidak mereka sadari. Memberikan dukungan juga bisa berarti membantu mereka mencapai tujuan mereka sendiri. Jika kita berada dalam posisi untuk membantu, menawarkan bantuan atau nasihat yang berguna dapat meredakan perasaan iri. Ini menunjukkan bahwa kita peduli terhadap kesejahteraan mereka dan ingin melihat mereka juga berhasil. Misalnya, jika seseorang iri dengan keterampilan atau pengetahuan kita, kita bisa menawarkan untuk berbagi tips atau mengajarkan mereka apa yang kita ketahui. Dengan bersikap positif dan mendukung, kita menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan konstruktif. Orang yang awalnya merasa iri mungkin akan mulai melihat kita dalam cahaya yang berbeda, sebagai seseorang yang baik hati dan tidak egois. Hal ini dapat mengurangi ketegangan dan membuka jalan untuk hubungan yang lebih baik dan saling menghargai. Sebaliknya, merespons iri hati dengan sikap negatif hanya akan memperburuk situasi dan menciptakan lebih banyak konflik. Selain itu, sikap positif dan mendukung dapat meningkatkan citra diri kita di mata orang lain. Orang-orang cenderung menghargai individu yang bersikap baik dan bijaksana, terutama dalam menghadapi situasi yang sulit. Dengan menunjukkan bahwa kita mampu menjaga ketenangan dan merespon dengan empati, kita membangun reputasi sebagai pribadi yang kuat secara emosional dan sosial. Penting untuk diingat bahwa perasaan iri seringkali berasal dari ketidakpuasan atau rasa kurang percaya diri. Dengan memberikan dukungan, kita membantu mengatasi akar masalah tersebut. Tindakan kecil seperti mendengarkan dengan empati atau memberikan dorongan positif bisa membuat perbedaan besar dalam meredakan perasaan negatif orang lain. 4. Tetap profesional dan bijaksana. Dalam lingkungan profesional atau sosial, menghadapi orang yang iri hati bisa menjadi tantangan yang memerlukan ketenangan dan kebijaksanaan. Salah satu cara berkelas untuk menghadapinya adalah dengan tetap profesional dan bijaksana dalam setiap interaksi. Ketika berada di tempat kerja, penting untuk menjaga sikap profesional, meskipun kita menyadari adanya perasaan iri dari rekan kerja. Ini berarti kita harus fokus pada tugas dan tanggung jawab kita, serta tetap berkomunikasi dengan cara yang sopan dan hormat. Hindari terlibat dalam gosip atau drama yang dapat memperburuk situasi. Sebaliknya, ciptakan lingkungan kerja yang positif dengan memberikan contoh yang baik dalam hal etos kerja dan etika profesional. Menjaga profesionalisme juga berarti merespons komentar negatif atau sindiran dengan tenang dan bijaksana. Jika seseorang mencoba memancing emosi atau membuat kita merasa tidak nyaman, jawab dengan sikap tenang dan objektif. Misalnya, jika ada kritik yang tidak konstruktif, tanggapi dengan berterima kasih atas masukan mereka dan fokus pada bagaimana kita dapat memperbaiki atau menyelesaikan masalah tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa kita tidak mudah terpancing emosi dan mampu menangani situasi dengan kepala dingin.
Selain itu, bersikap bijaksana berarti kita harus menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Jika memungkinkan, cobalah untuk memahami alasan di balik perasaan iri tersebut. Terkadang, berbicara secara terbuka dan jujur dengan orang yang iri dapat membantu meredakan ketegangan. Dengarkan perasaan mereka dan berikan penjelasan jika diperlukan. Tetapi tetap jaga agar percakapan tetap dalam kerangka yang profesional dan konstruktif. Sikap bijaksana juga mencakup kemampuan untuk melihat gambaran besar, menghadapi iri hati dengan cara yang dewasa dan tenang, menunjukkan bahwa kita memiliki kematangan emosional dan tidak mudah tergoyahkan oleh perasaan negatif orang lain. Ini membantu kita mempertahankan fokus pada tujuan jangka panjang dan tetap produktif. Penting juga untuk membangun jaringan dukungan yang positif di sekitar kita. Dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan menghargai kita dapat memberikan dorongan moral yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi sulit. Berbagi pengalaman dan mendapatkan perspektif dari orang-orang terpercaya dapat membantu kita tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh iri hati. Terima kasih telah menonton video ini di channel Meditasi Kehidupan. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini jika Anda menemukan nilai atau tips yang bermanfaat. Subscribe untuk mendapatkan konten-konten meditasi dan kehidupan lainnya yang akan membawa kedamaian dalam setiap harimu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah dalam keadaan damai dan berbahagia.